Salam saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jalan hidup orang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Nuh tidak asing lagi bagi kita orang-orang Kristen. Ketika kita belajar tentang tokoh Nuh, maka kita biasanya kaitkan itu dengan air bah atau hukuman Tuhan atas orang-orang di bumi ini karena kejahatan yang sudah merajalela. Tapi di sini secara spesifik kita akan lebih membahas tentang Nuh secara pribadi, bagaimana kehidupannya di hadapan Tuhan, dan ketika dia hidup di antara lingkungan di mana semuanya adalah orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita belajar dari tokoh Nuh. Yang pertama yang kita belajar dari Nuh adalah Nuh membangun hubungan persekutuan yang intim dan rutin dengan Tuhan. Di bacaan kita di ayat yang ke-9 ini ada kata-kata Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita melihat kepada catatan Alkitab, ada beberapa tokoh juga yang itu mereka bergaul intim dengan Tuhan. Misalnya saja di dalam firman Tuhan kita mendapati bahwa kisah Henok juga dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian ada yang lain juga yaitu Ayub. Dikatakan bahwa Ayub juga hidup bergaul dengan Tuhan. Ini berarti tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka menunjukkan sikap hidup di mana mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya dari ayat ini, ketika orang-orang bergaul dengan Tuhan dan Tuhan juga bergaul dengan mereka, perjanjian Tuhan itu diberitakan kepada mereka. Nuh melakukan itu. Dia membangun hubungan yang intim dan juga intens dengan Tuhan dan juga di antara keluarganya. Yang kedua, kita bisa belajar dari teladan Nuh juga, yakni Nuh hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat bagaimana kehidupan Nuh berpadanan dengan firman Tuhan itu di dalam ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat ini konteksnya adalah Nuh taat untuk melakukan bahtera yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara terkasih, kalau kita melihat catatan Nuh, Nuh itu hidup di lingkungan yang begitu jahat, tetapi Nuh dan keluarganya tidak hidup seperti lingkungannya, tidak hidup seperti orang-orang pada zamannya. Mereka hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, ini hal yang luar biasa. Mengapa Nuh bisa hidup berpadanan dengan firman Tuhan? Karena ini dimulai dengan dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sebagaimana bagian 1 yang sudah kita belajar tadi. Saudara yang terkasih, dari 2 teladan Nuh kita bisa belajar bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam mengiring akan Tuhan. Saat ini, masih dapatkah kita menemukan orang-orang Kristen yang hidup bergaul intens dan intim dengan Tuhan? Di zaman sekarang, masih adakah orang-orang Kristen yang kehidupannya berpadanan dengan firman Tuhan? Mari saya dan saudara, kita merefleksi diri kita. Apakah benar-benar kehidupan yang kita jalani, kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan? Apakah hidup yang kita jalani berpadanan dengan firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam hidup ini teladan-teladan rohani yang baik dari tokoh Nuh juga boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Karena itu berikan kami kekuatan untuk mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.
Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.